Halo, selamat pagi Sobat Ekonomi. Kembali lagi bersama saya Angelica dalam Global Talk. Hari ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, apalagi untuk kalangan mahasiswa hubungan internasional. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan nih tamu alias narasumber kita, yaitu mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, yaitu Novin Nurafila. Halo, selamat pagi Novin. Halo, selamat pagi Angie. Baik Novin, mungkin nih banyak pendengar yang masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi internasional? Baik, seperti yang kita ketahui, sistem ekonomi internasional itu merupakan mekanisme atau tatanan yang mengatur keuangan global. Di mana di sistem ini tuh mereka tuh mengatur kebijakan moneter dunia, perdagangan internasional, kemudian bagaimana sih sistem ekonomi di dunia ini berputar, dan ada beberapa lembaga-lembaga internasional yang mungkin akan kita pelajari lebih lanjut setelah ini yang mengatur tatanan keuangan global seperti itu, Angie. Wah, menarik sekali ya tentang sistem perekonomian internasional ini. Betul. Nih, kalau boleh tahu, sistem ekonomi internasional ini tuh punya nggak sih sejarah atau mungkin bagaimana sih perkembangan dari sistem ekonomi internasional ini? Baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam sejarah perekonomian internasional ini ada dua fase. Fase yang pertama itu di mana setelah Perang Dunia Kedua ada sistem yang namanya tuh Bretton Woods System. Di mana sistem ini tuh yang melahirkan lembaga-lembaga internasional ekonomi seperti IMF serta Bank Dunia. Kemudian sistem ini tuh dibentuk pada tahun 1940-an. Setelah itu pada tahun 1970-an masuk ke fase yang kedua. Baik, kemudian di fase kedua ini pada tahun 1970-an mereka tuh sudah tidak menggunakan sistem ini lagi karena pemerintah Amerika Serikat ini mengubah kredibilitas dolar yang menjadi floating exchange rate, di mana tuh tukar nilai uang itu tuh menurun. Jadi seperti itu. Ada dua fase. Yang pertama itu pada tahun 1940-an, di mana fase ini tuh emang setelah Perang Dunia Kedua muncul lembaga-lembaga internasional baru. Dan setelah itu pada tahun 1970-an karena pemerintah Amerika Serikat mengubah beberapa kebijakan mengenai ekonomi internasional, jadinya tuh menjadi floating exchange rate, tukar nilai uangnya tuh menurun. Oke, rupanya kompleks juga ya terkait sejarah dan juga perkembangan sistem perekonomian internasional ini. Kalau aku pengen tahu deh, gimana peran lembaga internasional seperti IMF atau WTO dalam sistem ekonomi global saat ini deh? Baik, seperti yang kita ketahui pada saat ini, IMF itu berperan penting di dalam mengatur stabilitas keuangan internasional. Karena IMF ini memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mungkin membutuhkan pinjaman atas krisis ekonominya. Kemudian dari WTO sendiri, World Trade Organization, itu seperti yang kita ketahui itu WTO itu yang mengatur sistem perdagangan internasional, kemudian kebijakan-kebijakan dagang antar negara. Maka dari itu dua lembaga internasional ini, IMF dan WTO itu sangat berperan penting di dalam menjaga stabilitas keuangan global seperti itu. Oke, saya jadi tahu nih apa aja sih, gimana perkembangannya, kemudian peran lembaga internasionalnya itu sendiri. Tapi ini kan nggak sedikit juga ya yang mengkritik sistem ekonomi internasional, terutama nih karena dianggap lebih menguntungkan negara maju. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait hal itu? Oke, kita cut dulu. Baik, Angie, bagus sekali pertanyaannya. Seperti yang kita lihat, kritik negara berkembang itu emang sangat banyak. Karena tuh menurut mereka, karena banyaknya kebijakan IMF yang dapat mempengaruhi tatanan domestik mereka, jadi itu mereka ngerasa kayak ini tuh tidak terlalu efektif. Namun di sisi lain, sistem ini tuh juga membuat negara berkembang untuk lebih mengintegrasikan ekonomi mereka tuh ke para investor asing. Jadi tidak hanya ada tidak hanya
Oke, jadi karena itu makanya tidak hanya tantangan, tapi juga ada sisi positifnya di mana negara berkembang tuh dapat memberikan pasar global mereka kepada para investor asing. Seperti itu, Angie. Oke nih Novin, jadi kita bisa bilang nih kalau sistem perekonomian internasional ini mempunyai sisi buruk dan juga sisi positifnya ya Novin. Betul sekali, Angie. Oke, luar biasa nih. Terakhir deh, aku mau tanya nih, menurut Novin sendiri, apa yang harus dilakukan agar Indonesia bisa bertahan dan unggul dalam sistem ekonomi internasional? Baik, Angie, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin Indonesia sendiri tuh perlu memperkuat daya saing mereka tuh di tingkat nasional terlebih dahulu. Kemudian mereka tuh harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka agar dapat menarik investor global. Kemudian gimana sih Indonesia harus menjaga kredibilitas politik dan kebijakan ekonomi yang ada di dalamnya agar investor global itu tertarik pada Indonesia. Seperti itu, Angie. Oke, baik nih. Terima kasih kepada Novin yang sudah menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan sistem perekonomian internasional, kemudian apa itu sistem perekonomian nasional, terus juga kemudian kita bisa tahu nih bahwa sistem perekonomian internasional itu mempunyai dampak positif maupun negatifnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Novin atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya Angelica selaku pembawa acara Global Talk pada kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.